Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Santika. Kali ini saya membuat tugas video di hari ke-20 dengan tema kurikulum baca yang kelima. Di sini pertanyaannya mengenai Dempatafika. Apa kepanjangan dari Dempatafika? Dempatafika itu dikte 4 huruf verbal kembar. Apa pengertian dari Dempatafika? Pengertiannya di sini pengucapan bunyi susunan huruf dari suatu kata kembar yang kita hanya mendengarkan pada anak tanpa kita perlihatkan simbolnya. Kemudian apa syarat sebelum kita mengenalkan Dempatafika? Syaratnya anak sudah terampil 4 HPK-nya. Kemudian apa tujuan utama dan tujuan khusus dari Dempatafika ini? Tujuan utamanya pasti agar anak menyukai kegiatan Dempatafika. Tujuan khususnya agar anak maaf, agar anak terampil menyebutkan susunan huruf secara verbal kata kembar tersebut. Bagaimana cara motivator mengenalkan Dempatafika? Caranya kita bisa ajak dialog anak, bisa ajak bercerita, bisa ajak berdongeng, permainan, dan juga bercerita. Di sini pastikan ajak anak berperan aktif ya. Saat kita memverbalkan kata, ajak anak ikut menyebutkan susunan hurufnya. Awali dengan melatih anak menyebutkan susunan huruf secara perlahan, dan kita melatih terus anak sampai anak terampil. Di sini juga kita pastikan kita selalu memberikan reward nih selama 5 menit sekali, dan juga mengevaluasi afeksi dan kognitifnya anak selama 10 menit sekali. Di Dempatafika ini kita bisa contohkan, kakak tahu nggak nih kata gigi nih apa, kayak gitu. Uh, kita bisa verbalkan secara perlahan kepada anak sampai anak terampil. Di yang terakhir, apa tahap selanjutnya setelah D4 di sesuai bagian kurikulum baca, kita lanjutkan D4 dan juga modul B1A. Yang kedua mengenai D4 Apa kepanjangan dari D4 D4 itu dikte 4 huruf verbal sederhana. Apa pengertian dari D4 Yaitu pengucapan susunan huruf suatu kata yang memiliki dua suku kata yang berbeda, dan kita hanya mendengarkan tanpa kita perlihatkan bentuk simbolnya pada anak. Kemudian apa syarat sebelum mengenalkan D4 Dipastikan anak sudah terampil 4 dan juga D4 Apa tujuan utama dan tujuan khusus D4 ini? Tujuan utama yang pasti agar anak menyukai kegiatan D4 Tujuan khususnya agar anak terampil menyebutkan susunan huruf verbal kata sederhana 4 huruf ini. Bagaimana cara motivator mengenalkan D4 Sama seperti D4 kita bisa ajak anak berdialog, bernyanyi lagu Labima dengan mengganti liriknya sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Kita bisa ajak bercerita, berdongeng, dan juga berakajak dengan permainan. Kemudian kita selalu ajak anak berperan aktif dalam memverbalkan kata, ajak anak menyebutkan susunan kata ini, dan awali dengan kita melatih menyebutkan susunan huruf secara perlahan, dan kita melatih terus anak sampai anak terampil. Kita selalu berikan reward dan juga evaluasinya. Di sini D4 kita bisa juga contohkan nih, kakak tahu nggak kakak kata lari apa, seperti itu. Lalu apa tahap selanjutnya setelah D4 Di sini selanjutnya D5 dan juga modul B1B. Dan yang terakhir pertanyaan mengenai D5 Apa kepanjangan dari D5 D5 ini dikte 5 huruf verbal sederhana. Kemudian apa pengertian dari D5 yaitu pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf tanpa kita perlihatkan bentuk simbol atau bentuk hurufnya. Kemudian apa syarat sebelum kita mengenalkan D5 di sini pastikan anak sudah terampil 5 dan juga D4 Kemudian apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5 ini? Tujuan utamanya agar anak menyukai nih kegiatan bermain D5 Kemudian tujuan khususnya agar anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf. Bagaimana cara motivator mengenalkan D5 ini? Seperti yang tadi ya, D4 dan juga D4 kita bisa berdialog, menyanyi lagu Lamimba dengan mengganti lirik, bercerita, kemudian berdongeng, dan juga bisa ada permainan.
kita pastikan anak berperan aktif. Lalu juga kita bisa melatih anak kita memfebarkan huruf secara perlahan, susunan huruf tersebut, dan awali selalu melatih anak menyebutkan secara perlahan dan latih terus sampai anak terampil. Di sini juga kita selalu mengevaluasi selama 5 menit sekali, dan juga memberikan reward, dan juga evaluasi afeksi dan kognitifnya. Dan bisa kita contohkan kata, kakak tahu nggak nih kata pohon apa, seperti itu. Dan selanjutnya tahap selanjutnya setelah di 5 VS yaitu sesuai bagian kurikulum modul B1D. Sekian jawaban dari saya. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.